Ketika kuas menari dan kanvas memberinya irama, maka karya pun tercipta. Wahai sang nona dari Berlin, diriku dan dirimu bagai kanvas putih dan kuas tanpa cat. Hanya membutuhkan 3,5 tahun, Raden Saleh lulus dan meraup ilmunya. Seni bagi ia adalah romantisme. Bagaimana ia memandang seni dengan sudut pandang sejarah, tragedi, dan penampakan alam secara megah dan elegan. Namun, bakat dalam melukis belum cukup dikenal dan dihargai oleh bangsa Eropa. Terlebih, ia hanya orang asing yang menumpang di negeri tersebut. Hal itu menyebabkan Saleh pulang, walaupun ada rasa yang harus ia kesampingkan. Ya, benar, ia adalah Kristen. Apakah kau sudah menunggu lama? Tidak, Christian. Oh iya, aku sudah memasangkan kopi untukmu. Christian, apa di kepala cantikmu terlintas pikiran bahwa kita tetap bersama? Entahlah Saleh, yang kuinginkan hanya kau tetap berada di sisiku. Maafkan aku, Christian. Aku terlalu banyak memberimu harapan dan banyaknya perbedaan di antara kita. Aku tidak bisa mengambil dirimu dari Tuhanmu. Dan kini, izinkan aku pergi ke tempat yang seharusnya. Bukan maksudku untuk menahanmu, akan tetapi hatiku akan terasa amat sedih. Fakta bahwa kita akan berpisah. Maafkan aku, Christian. Masa untuk kita telah berakhir. Jadi, izinin aku pergi. Saleh. 1823, Saleh tiba di Nusantara sebagai keturunan bangsawan. Pada saat itu, ada sebuah pameran Javanese Art di Yogyakarta yang diadakan oleh petinggi Belanda. Saleh tertarik untuk mengikuti suatu pameran seni tersebut dan ingin memamerkan seni lukisnya. Lukisan ini mengingatkanku pada pelukis-pelukis di negeriku, benua biru. Menurutmu, siapakah yang melukis lukisan ini? Pardon, tuanku, biar ku cari pelukis tersebut. Tuanku, ini pelukis yang tuan cari. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Saya Saleh, pelukis dari lukisan tersebut. Suatu kehormatan bagi saya, Anda menaruh perhatian lebih terhadap lukisan saya. Senang bertemu dengan dirimu, Saleh. Diriku akan menjadi residen Yogyakarta dalam waktu dekat. Kemampuanmu ini menjadi tiket emas untuk bergabung. Apakah kau bersedia untuk bergabung memeriahkan penampatanku? Tentu saja, Tuan. Suatu kehormatan bagiku yang hanya seorang pribumi ini bisa ikut memeriahkan di acara penobatanmu. Di sisi lain, beberapa bulan setelah kepergian Saleh, Christian terbang ke tanah Nusantara.
Dia mencoba menekuni usaha pabrik batik dari peninggalan suami pertamanya, yaitu Christopher Nicholas. Dalam kurun waktu yang beberapa bulan, usahanya pun berkembang pesat dengan ratusan pekerja pribumi. Berselang kurang lebih 3 tahun, tepatnya saat awal tahun 1825, acara penobatan milik Janhir digelar. Kemudian, Raden Saleh mendatangi acara tersebut. Terima kasih telah datang di acaraku. Kukira pelukis sepertimu tidak akan di acara seperti ini. Tentu tidak, Tuan. Saya sangat menunggu lama untuk menghadiri acara penobatanmu ini. Christian, di sini. Hai Janhir, bagaimana kabarmu? Selamat atas dinobatkannya dirimu sebagai Residen Yogyakarta. Diriku baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke acaraku. Mari duduk. Baiklah. Akan kukenalkan dirimu pada rekan bisnisku. Dia Raden Saleh. Saleh, ini Christian. Ya, halo. Senang bertemu denganmu. Begitupun dengan diriku, Christian. Apakah hanya perasaanku saja? Seakan-akan kalian sudah saling mengenal. Jangan terlalu dihiraukan, Tuan. Di hari penobatanmu ini, diriku mengucapkan selamat atas terpilihnya menjadi Residen Yogyakarta. Tentu saja. Selamat menikmati pesta acaraku hari ini. Don't forget to order food. If you need, take it anymore. Christian, bisakah ikut denganku sebentar? Baiklah Saleh. Aku tidak mengerti yang bicara. Tolong doakan aku dulu, Christian. Aku ingin kau tenang membicarakan hal ini. Apakah kamu tahu takdir? Inilah takdir yang membawa kita dipertemukan kembali di Nusantara ini. Dan apakah kamu tahu betapa aku merindukannya dirimu, Christian? Aku sudah menunggu lama. Kukira dulu kita akan bersama. Tapi nyatanya, aku bertemu kembali denganmu. Kamu benar, Saleh. Inilah takdir. Baiklah. Sekarang, biarkan aku mengantarkanmu pulang. Aku ingin sejenak melepas rindu denganmu, Christian. Tentu saja, Saleh. Christian, I like woman like I like coffee and dates. You are? Apa maksudnya? Hanya bercanda. Setelah malam itu, Raden Saleh dan Christian memulai awal kisahnya. Awal yang berani karena menentang suatu perbedaan. Melewati waktu bersama membuat rasa dua insan tersebut kian bertambah hingga mereka tak sadar apakah itu rasa yang nyata atau hanya sekedar euforia asmara
yang lambat laun akan memudar. Di dalam kisah tersebut, mereka memutuskan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang telah melanggar batas, membuat semua mata tertuju pada atensi keduanya. Masuk. Hai Janir, terima kasih sudah membiarkanku masuk. Ternyata kau Christian. Sudah lama tidak bertemu. Dari mana saja dirimu? Aku baik, hanya saja disibukkan dengan pernikahanku. Apa? Pernikahanmu? Siapa yang akan menjadi suamimu, Christian? Kau mengenal dia dengan baik. Pria yang aku nikahi adalah Saleh. Bisa-bisanya kau menikahi seorang pribumi. Apakah kau berniat merendahkan bangsa Barat? Lalu, bagaimana dengan diriku, Christian? Apa yang kau maksud, Janir? Aku tidak berniat seperti itu. Kami saling mencintai. Tenanglah, di sini aku hanya ingin memberikan dokumen untuk usahaku. Tidak, jangan alihkan dulu perhatian. Maaf, Christian. Aku tidak bisa menahan emosiku. Tapi akan kuperingatkan, kau akan menyesal. Janir, kuharap perkataanmu itu hanya candaan. Terima kasih atas waktumu. Pamit lagi. Akhir tahun 1856, hubungannya dengan Christian merupakan serangan secara sadar terhadap landasan rasialisme sistem kolonial. Sebuah hubungan antara seorang lelaki berkulit coklat dan seorang perempuan berkulit putih merupakan sebuah skandal sosial yang juga membuat usaha manufaktur milik Christian merugi. Serta banyak pihak yang mengecam hubungan tersebut karena itu tak mengherankan dalam kurun waktu singkat segera terjadi kerenggangan di antara keduanya. Karena telah diketahui bahwa Raden Saleh selama di Belanda atau di Dresden terkena penyakit sifilis sehingga dia mandul. Dari hal itu pula membuat hati Christian goyah di waktu renggang hubungannya. Di sanalah Janhir berperan. Bak seperti sang penolong, dia selalu menemani Christian setelah bertengkar hebat dengan Saleh. Menenangkan Christian dan memberikannya perhatian lebih, hingga tak sadar tumbuhnya rasa nyaman membawa mereka ke hubungan yang tak semestinya. Janhir pun selalu menghasut Christian untuk meninggalkan Saleh. Pernikahan kalian tidak bisa kami terima karena kamu sama saja mengkhianati bangsa kamu sendiri. Setuju. Ayo berdua, berarti salah kalian. Setuju. Jangan setuju. Jangan setuju. Kalian tidak pantas untuk bersatu. Kalian harus senang. Jangan sama saja meneliti. Aku di bumi. Setuju. Kamu tidak setuju atas pernikahan kalian. Tenanglah, Christian. Sudah. Jangan mengeluarkan air mata hanya untuk lelaki bancingan seperti itu. Tapi John, sudah tidak sanggup menghadapi ini. Aku muak. Jangankan aku, Christian. Kau akan baik-baik saja. Setelah semua urusanku selesai, aku akan mau pergi dari sini. Apakah kau ingat ketika aku di tahun lalu bersama Patih dan Rejo memiliki kerjasama yang sangat besar? Semoga semuanya cepat berakhir, Jan ya. Aku
Aku menitipkan pesan kepadamu agar selalu berhati-hati. Tentu saja, Christian. Selagi aku menyelesaikannya, kau puas-puaskan untuk memaki suamimu, Saleh. Dia banjingan penyakitan yang berani-beraninya mendekati dirimu yang sempurna ini. Lihat saja, aku tak akan diam. Demi harga diriku, aku tak akan membiarkan kalian semena-mena. Akan kugagalkan rencana John Hir, dan akan kujadikan Pangeran Diponegoro sebagai sekutuku. John Hir, dasar manusia berhati iblis. Keesokan paginya, Saleh diam-diam pergi tanpa sepengetahuan siapapun untuk mengunjungi Pangeran Diponegoro. Sudah aku bilang, izinkan aku bertemu dengan Pangeran Diponegoro. Kau hanyalah orang asing, dan sepatutnya kau menemui tuanku. Aku akan memberikan informasi penting, jadi izinkan aku masuk. Tolong tenanglah Tuan, jangan Anda menerobos paksa masuk. Wahai tuanku, di luar sana terdapat orang asing yang ingin bertemu dengan dirimu. Dia mengatakan ada informasi penting yang ingin disampaikan kepada dirimu. Baiklah, terima kasih. Biarkan dia masuk, aku ingin mendengar apa informasi tersebut. Baik Tuan. Saleh menceritakan rencana yang akan dilakukan Janhir dan menyampaikan juga alasan mengapa dia menyampaikan informasi tersebut. Jadi, seperti itu Tuan. Diriku sudah memberikan informasi penting terhadap dirimu. Maka, aku meminta timbal balik dengan kau menjadi sekutuku untuk melawan bangsa Belanda. Aku terlanjur benci terhadap mereka yang melakukan hal kejam kepadaku dan merendahkan darah asalku yang menjadi darah pribumi ini. Baiklah, informasimu sangatlah berharga. Tetapi, aku tidak akan langsung mempercayai dirimu. Jika apa yang dirimu katakan benar, maka aku siap menjadi sekutumu. Baiklah, terima kasih Tuan. Ada apa kamu datang tergesa-gesa kemari? Aku hanya ingin mendatangi atasanmu. Aku mempunyai informasi penting yang akan membuat kalian tertarik. Atas jaminan apa kau bisa datang kemari dan menjual informasimu? Maju. Terakhir Perdana Diponegoro dan Jakinan. Saya membawa informasi yang menguntungkan Tuan. Informasi apa yang akan kau katakan? Katakanlah. Bahwa telah datang seseorang yang bernama Raden Saleh yang akan melakukan pembantaian terhadap Pangeran Diponegoro pada waktu dekat ini. Sialan, betul gila itu membeberkan informasi penting. Bukankah informasiku sangat membantumu, Tuan? Jasamu sangat berguna untuk kolonialku lebih bersiaga lagi. Tapi informasi ini tidak gratis, Tuan. Saya meminta imbalan darimu. Apa yang kau inginkan? 900 gulden. Selang beberapa hari, benar saja, terjadi pembantaian di keraton dan menjadikan sore hari itu sebagai senja berdarah. Beruntungnya, Pangeran Diponegoro telah melakukan persiapan dan meminimalisir pengikutnya yang mati. Di luar dugaan, pada sore hari itu, juga Pangeran Diponegoro melihat di depan mata kepalanya sendiri, istrinya dibunuh oleh Belanda. Jumlah Belanda yang di luar perkiraan membuat Pangeran Diponegoro memutuskan untuk mundur
melarikan diri bersama anaknya, Raden Ayu, Danudirja, serta pengikut yang tersisa. Kalian semua sudah tertangkap, jangan harap bisa lari dariku. Istriku! Ayo kita pergi dari sini, anakku. Tuan, ada informasi yang akan saya sampaikan. Informasi apa yang akan Bapak sampaikan? Apa? Bisa-bisanya kau bawahan bodoh. Panggil mereka semua ke sini. Baik, Tuan. Tuanku, apa yang kau maksud membiarkan Pangeran Diponegoro kabur? Dasar bodoh! Kalian semua bodoh! Saya tidak mau tahu Pangeran Diponegoro harus berteduh di bawah saya. Itulah kesalahan kalian. Jika caranya begitu, cepat cari mereka dan adakan sayembara. Baik, Tuan. Di sisi lain, Janhir merasa sangat geram fakta bahwa lelaki yang selama ini menjadi sumber kesengsaraan Christian adalah faktor terbesar yang membuat rencananya berantakan. Sebagai teguran keras, Janhir merencanakan untuk melakukan penyekapan terhadap Saleh. Dengan cepat, dia memerintahkan bawahannya untuk menculik Saleh di kediamannya, lalu membawa Saleh ke tempat penyekapan untuk disiksa. Inilah konsekuensinya, Saleh. Kau hanyalah bangsa pribumi yang jauh kacanya lebih rendah daripada bangsa barat. Kau ingin disetarakan dengan bangsa barat? Sampai kapanpun, itu tidak akan bisa. Kau ingat istrimu Christian? Ia akan jauh lebih baik dengan diriku. Di sisi lain, Pangeran Diponegoro bersama anak dan pengikutnya bergerak ke barat hingga ke Gua Selarong di Dusun Kentolan Lor, Guosari, Pajangan, Bantul sebagai markas besarnya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Kaum pribumi terlibat dengan berbekal semangat, sadumuk batu, sanyari bumi ditoi tekan pati. Dalam perjuangan ini, Pangeran Diponegoro tidak sendiri, namun dibantu Kiai Mojo
yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Mereka sudah bekerja sama dari tahun 1825 dari semenjak kejadian di bumi hanguskannya Tegalrejo. Kita masih harus melakukan taktik gerilya. Target selanjutnya, kita akan menyerang pos pertahanan Belanda yang tak jauh dari sini. Kita akan merampas persenjataan dan makanan mereka. Baik, Gusti Pangeran. Ditambah kita harus membunuh mereka. Mereka pantas diperlakukan menjadi abu. Takbir. Allahu Akbar. Apakah kalian mendengar suara rintihan itu? Diriku juga mendengar rintihan kesakitan itu, Gusti Pangeran. Ayo, kita cari dari mana sumber suara itu berasal. Baik, Pangeran. Tunggu dulu, Saleh. Apakah itu engkau? Dasar Belanda biadab, saudaraku. Baik, Tuan. Cepat, selamatkan dia dan lepaskan. Kita akan bawa dia. Tunggu dulu. Mengapa, Gusti Pangeran? Siapakah dia? Dia adalah kenalanku. Yang terpenting sekarang, selamatkan dan cepat pergi dari tempat yang memakan ini. Baik, Tuan. Selama masa pemulihan, Saleh menjadi sering menghabiskan waktu bersama Ayu yang merawatnya. Sejak kebersamaan itu, muncul benih-benih cinta dari keduanya. Tanpa menunggu lama, Saleh menyatakan rasa kepada Ayu yang dimana Ayu pun memiliki perasaan yang sama terhadap Saleh. Kau satu-satunya wanita yang mau menerimaku apa adanya. Apapun akan kulakukan demi membuatmu bahagia. Aku pun merasakan hal yang sama, Saleh. Bagaimana kita menjalin hubungan saat ini hingga sampai akhir hayat kita nanti. Saat Saleh sedang berbahagia karena menjalin hubungan dengan Ayu, di sisi lain Janhir merasa marah karena pos pertahanan yang berhasil dibobol pihak Pangeran Diponegoro dan mereka berhasil membawa Saleh kabur. Janhir dengan cepat memberikan arahan untuk menanamkan bom di titik persembunyian Pangeran Diponegoro dan Saleh sebagai opsi terakhir dalam rencananya. This is Apakah kalian mendengar ketukan pintu dari luar? Aku mendengarnya, Saleh. Siapakah yang mengetuk pintu itu? Sebaiknya kita pastikan secara langsung. Baik, akan kubuka pintunya. Aku ikut denganmu. Ayahanda! Ayahanda!
Pak Kiai, hari ini ada perang. Saya minta bantuan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Biadab. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan. Diam kau. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian membawa kami kemari? Dasar pribumi rendahan. Kau berani melawan bangsawan sepertiku? Lepaskan aku. Apakah kau meremehkanku? Jangan harap aku menurunkan harga diriku. Nah, kalian hanyalah koloni Arakus. Sampai akhir hayatku, aku akan tetap mempertahankan tanah airku. Aku lebih baik mati oleh bangsaku sendiri daripada harus mati oleh bangsa rendahan sepertimu. Berisik. Sekarang nyawa kalian ada di tanganku. Bisa saja aku melintirkan leher kalian satu-satu dan kumutilasi untuk dijadikan makanan anjing. Lepaskan. Lepaskan aku. Insya bangun kau. Mengeraskan kami. Biarkan aku mengorbankan diriku untukmu dan Ayu. Apa yang kau maksud, Saleh? Tidak, Saleh. Aku tidak akan mengizinkan itu. Menarik sekali. Dasar bangsa biadab. Akan kupastikan selama kau hidup dalam dunia ini, hidupmu akan penuh dengan kesengsaraan. Itu tidak akan pernah terjadi. Tapi akan kukabulkan kematianmu dan disaksikan oleh mereka berdua. Lepaskan kami. Lepaskan. Ayahanda. Ayahanda. Lepaskan aku. Ayahanda. Dasar bajingan! Landa, tolong!
sudah banyak mengorbankan untuk tanah airku ini. Tapi untuk pengorbanan kali ini, aku lebih baik mengorbankan diriku sendiri. Ayahanda! Ayahanda! You are going to the hell! Ayahanda! Berisik!